warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sayang. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Kita sekarang masuk ke tema C ya, yaitu temanya tentang benda di sekitarku. Kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Oke, subtema 1 sekarang pembahasannya adalah aneka benda di sekitarku. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini ada 4 poin. Yang pertama, menuliskan ciri-ciri benda dan proses pembuatan benda dari kayu. Lalu yang kedua, pengukuran panjang benda. Yang ketiga, gerakan melempar. Yang keempat, pengamalan bermusyawarah. Oke, kalau kalian buka di halaman 2 dan 3, di situ kalian bisa baca ya pengertiannya. Nah, di sini Ustazah akan menyimpulkan saja. Oke, setelah kalian baca di halaman 2 di bawah subtema 1, itu adalah rangkuman tentang ciri-ciri benda. Jadi, ciri-ciri benda itu ada 3 ya. Yang pertama bentuk, yang kedua warna, yang ketiga ukuran. Oke, nah yang pertama bentuk. Bentuk itu ada apa aja? Ada bulat, ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran, dan tabung. Lalu yang kedua itu warna. Warna itu ada merah, kuning, hijau, dan yang lainnya. Merah, kuning, hijau, biru, hitam, pokoknya yang lainnya ya. Yang ketiga ukuran. Nah, ukuran ini ada besar dan kecil ya. Oke, jadi ciri-ciri benda itu ada 3, ada bentuk, ada warna, ada ukuran. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lalu nanti kalian mencoba mencocokkan yang ada di halaman 2. Benda apa yang termasuk bentuknya persegi, bentuknya segitiga, bentuknya lingkaran, atau bentuknya bulat. Ya, nanti kalian cocokkan, kalian tulis di tabel yang ada di halaman 2. Lalu di halaman 3 kalau kalian lihat, di situ ada pengertian tentang benda. Apa sih itu benda? Oke, benda adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ya, kalian bisa garis bawahi di halaman 3. Nah, apa sih itu ruang Ustazah? Apa sih itu massa? Nah, massa adalah banyaknya bahan yang menyusun benda. Ada juga di halaman 3 ya. Banyaknya bahan yang menyusun benda disebut massa. Oke, kalian garis bawahi. Ini adalah pengertian benda dan pengertian massa. Kalau benda adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Massa adalah banyaknya bahan yang menyusun benda. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, coba kita baca. Ayo mengamati. Kita amati bersama-sama ya. Aku membawa peralatan sekolah. Aku membawa tas sekolah yang berisi berbagai benda. Ada buku, ada kotak pensil, penghapus, penggaris, dan rautan pensil. Aku menggunakan peralatan sekolahku sesuai kebutuhan. Aku menulis menggunakan pensil. Aku menulis tugas-tugas sekolah di buku tugasku. Aku menghapus tulisanku yang salah dengan penghapus. Pensil yang sudah tidak runcing harus diraut menggunakan rautan pensil. Penggaris aku gunakan untuk membuat garis. Aku merawat peralatan sekolahku dengan baik. Aku juga membawa minuman dan makanan ke sekolah. Minuman aku bawa dengan menggunakan botol minuman. Bakal makanan aku bawa dengan menggunakan kotak makan. Benda-benda yang aku bawa memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Oke, kalau kalian perhatikan, kalian amati dari cerita ini, bahwa setiap benda, setiap barang yang kita bawa, yang kalian bawa ke sekolah, yang kalian masukkan ke dalam tas itu bentuknya berbeda-beda. Bentuknya, ukurannya, warnanya pasti berbeda-beda. Pertama, misalnya bukunya warnanya merah. Terus pensilnya warnanya hijau. Lalu rautannya warnanya kuning. Terus penghapusannya warnanya hitam dan sebagainya.
ukurannya pun berbeda-beda. Penghapusnya lebih kecil, bukunya lebih besar, terus apa namanya? Ya, itulah ya. Oke. Jadi benda-benda yang ada di dalam buku kalian, benda-benda yang ada di di tas kalian itu bentuknya berbeda-beda. Oke, lanjut ya. Oke, coba kalian buka halaman 8. Di halaman 8 di sini adalah menceritakan proses pembuatan benda dari kayu, ya. Oke, coba kalian buka ya di halaman 8. Benda-benda di kelasku ada bermacam-macam. Meja, kursi, guru terletak di depan kelas. Meja dan kursi siswa diatur sesuai kebutuhan. Kadang-kadang meja dan kursi siswa diatur berkelompok. Kadang-kadang meja dan kursi siswa diatur menyerupai huruf U. Meja dan kursi terbuat dari kayu. Selain untuk membuat meja dan kursi, kayu juga digunakan untuk membuat rak dan lemari. Kalau kalian bisa lihat di layar Ustazah, ini ada gambar atau ada petunjuk proses pengolahan kayu ya. Yang pertama itu kayu di hutan. Lalu penebangan. Ya, selanjutnya yaitu kayu gelondongan. Lalu kayunya itu digeragaji atau dibelah ya. Lalu pengrajin kayu masuknya. Lalu ke proses selanjutnya yaitu toko mebel. Lalu ketika sudah jadi, sudah ditaruh di toko mebel, jadilah bisa dibeli. Itu adalah proses pengolahan kayu. Kalian bisa lihat juga di halaman 9 ada penjelasan tentang pengolahan kayu ya. Dari awal tadi, dari kayu di hutan, penebangan dan seterusnya. Ini ada penjelasan di halaman 9, nanti kalian bisa baca. Oke? Lanjut. Di halaman 5. Di halaman 5 ini adalah jenis alat ukur ya, jenis alat ukur panjang. Di sini ada 4 benda alat ukur. Yang pertama itu ada penggaris, yang kedua itu ada meteran pita, yang ketiga itu adalah meteran roll kecil, yang keempat itu ada meteran roll besar. Ya, nah kegunaan dari 4 benda ini berbeda-beda juga kegunaannya ya. Kalau penggaris bisa untuk mengukur pulpen, penghapus, pensil ya. Kalau meteran pita itu untuk mengukur bahan atau kain. Kalau meteran roll kecil itu biasanya digunakan untuk mengukur panjangnya lemari, panjangnya kayu juga bisa. Nah, kalau meteran roll besar ini biasanya digunakan untuk mengukur tanah, sebidang tanah. Ya, ini kelas 2 waktu itu sudah pernah kita bahas dan kita sudah pernah praktekkan ya di kelas kalau kalian ingat. Oke, nah kalau penggaris itu satuannya atau panjangnya menggunakan sentimeter. Sentimeter itu disingkat cm ya. cm. Ingat, ketika kalian mau mengukur benda dimulai dari angka 0. Oke? Di sini ada contoh pensil yang diletakkan di angka 0 ujungnya, lalu sampai mana nih panjangnya kira-kira? Ternyata cuman sampai 4, angka 4. Berarti salah sayang, itu bukan pensil tapi krayon ya. Oke, ternyata panjangnya krayon ini hanya 4 cm. Oke, itu ya. Lanjut sayang. Nah, di sini ada alat musik ritmis ya. Di sini ada 4 alatnya. Yang pertama itu ada marakas, ada tamborin, ada gong, ada kendang ditepuk ya. Ini adalah contoh atau alat musik yang dapat menghasilkan irama ya. Lalu apa sih alat musik ritmis? Nah, alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak memiliki nada
Ya, garis bawahi di buku kalian, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Namun, alat musik ritmis ini dapat menghasilkan irama yang enak didengar jika dimainkannya secara teratur. Jadi, kalau kalian bisa memainkannya dengan 4 benda ini, bisa menghasilkan irama yang enak didengar, yang merdu, pokoknya enak lah gitu ya. Ini adalah 4 alat musik yang bisa digunakan untuk bermain musik. Ingat, alat musik ritmis ini tidak memiliki musik yang tidak memiliki nada. Beda dengan piano gitu ya. Oke, alat musik ritmis dapat digunakan untuk membuat pola irama sederhana. Perhatikan contoh pola iramanya. Di sini ada 3 pola. Pola pertama itu kuat lemah, yang kedua polanya itu kuat sedang lemah, yang ketiga itu kuat lemah. Ini adalah pola irama yang dapat digunakan untuk menggunakan alat musik ini ya. Ini disebut pola irama sederhana. Oke, lanjut sayang. Nah, kalian buka coba di halaman 10. Nah, halaman 10 ini adalah jenis olahraga ya. Nah, katanya di sini kayu memiliki sifat yang kuat. Kayu dapat dibentuk menjadi berbagai benda. Ada banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Selain perabotan rumah tangga, kayu juga digunakan untuk membuat peralatan olahraga. Misalnya tongkat pemukul kasti. Nah, tongkat pemukul kasti ini terbuat dari kayu ya. Oke, pernahkah kamu bermain kasti? Dalam permainan kasti ada gerakan melempar dan menangkap bola. Ada beberapa cara melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Jadi permainan kasti ini adalah gerakannya melempar dan menangkap ya, garis bawahi. Gerakannya adalah melempar dan menangkap. Nah, melempar bola ini ada 3 gaya. Yang pertama melempar mendatar, yang kedua melempar bola melambung, yang ketiga melempar bola bawah ya, garis bawahi. Ini adalah jenis 3 melempar bola. Ada 2 nih. Yang kedua yaitu menangkap bola. Nah, menangkap bola juga ada 3 cara. Yang pertama menangkap bola bawah, menangkap bola mendatar, menangkap bola melambung. Ya, ini adalah salah satu cara atau salah satu gerakan melempar dan menangkap bola. Sudah digaris bawahi ya. Oke, selanjutnya di halaman 11. Ayo membaca. Tony dan teman-teman ingin bermain kasti. Tony mengajak bermain kasti di lapangan. Sementara itu, Made ingin bermain kasti di halaman belakang. Di belakang rumah. Mereka pun bermusyawarah untuk menentukan tempat bermain kasti. Nah, apa sih itu musyawarah sayang? Nah, musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Garis bawahi ya. Jadi kalau musyawarah itu adalah kegiatan berkumpul, yaitu lebih dari 1 orang ya. Setelah bermusyawarah itu, kenapa diadakan musyawarah? Karena ada permasalahan, ada ketidaksetujuan, tidak ada pendapat yang sama. Makanya diadakan musyawarah untuk menentukan atau memecahkan masalah tersebut. Seperti ini nih kejadiannya si Tony. Tony pengen bermain kastinya di lapangan. Sementara Made ingin bermain kastinya di belakang rumah. Berarti kan ada perbedaan pendapat nih. Maka mereka melakukan musyawarah. Bagaimana nih jika kita bermainnya biar dua-duanya tuh seneng gitu. Nah, maka Made dan Tony dan yang lainnya pun melakukan kegiatan bermusyawarah untuk menentukan pendapat. Oke, di garis bawahi ya. Nah, bermusyawarah ini adalah salah satu pengamalan sila keberapa yo? Sila keberapa ya? Sila keempat, betul. Oke. Nah, untuk tugasnya sayang, kalian buka di halaman 7 ya. Kalian kerjakan nomor 1, 2.
Oke, kerjakan, terus kalian kirim ke Ustazah Mila. Oke? Semoga penjelasan yang Ustazah sampaikan pada hari ini kalian bisa pahami ya. Kalau misalnya belum ada yang jelas, boleh hubungi Ustazah langsung. Oke, terima kasih. Cukup. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.